Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Kamal Fazi Ansari dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi penerangan, yaitu deteksi api dan asap menggunakan OpenCV dan HSV Color Segmentation kelompok 6. Latar belakang, kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering menyebabkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mendeteksi api dan asap sejak dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan proses deteksi dilakukan secara otomatis melalui analisis citra atau video. Salah satu model yang sederhana namun efektif adalah SV Color Segmentation yang memanfaatkan karakteristik warna api dan asap untuk mengidentifikasi objek secara real time. Pada mini project ini dikembangkan sistem deteksi api dan asap menggunakan OpenCV dan dengan metode SV Color Segmentation dan Counter Detection. Dua hal adalah bagaimana membangun sistem yang mampu mendeteksi api dan pada video menggunakan OpenCV, bagaimana mendeteksi asap menggunakan metode HSV Color Segmentation, bagaimana menampilkan lokasi api dan asap menggunakan bounding box secara real time, bagaimana menguji performa sistem menggunakan beberapa video uji. Tujuan mengembangkan sistem deteksi api dan asap berbasis computer vision, mengimplementasikan metode SV Color Segmentation menggunakan OpenCV, menampilkan bounding box pada objek api dan asap, menghasilkan status deteksi, fire detection, smoke detected, dan safe. Menguji sistem menggunakan dataset video gambar. Di sini dataset berupa video api 5, video asap jumlah 5, video normal jumlah 5, gambar api jumlah 20, asap jumlah 20. Diagram alur, di sini yaitu kita memulai lalu sistem baca video, lalu dan Gaussian mengonversi dari RGB ke HSV. Nah, di sini ada dua deteksi, ada deteksi asap. Lalu kita akan membuat contour detection garis tepi. Ada bounding box dan label dan menunjukkan fire, smoke atau safe. Lalu dia akan disimpan dan lalu selesai. Kesimpulan, sistem deteksi api dan asap berhasil dikembangkan menggunakan metode HSV Color Segmentation dan Counter Detection HSV. Sistem mendeteksi api dan asap secara real time dengan status fire detected, smoke detected, dan safe. Metode HSV memiliki proses yang cepat, namun akurasinya masih dipengaruhi pencahayaan dan objek dengan warna serupa. Kembangannya dapat menggunakan deep learning untuk meningkatkan akurasi deteksi. Saya akan menjelaskan untuk kodenya pada Google Colab. Baik, di sini ada mini project OpenCV kelompok 6 dengan memakai Google Colab. Pada sel pertama yaitu ada import library dan inisialisasi. Pada tahap pertama kami mengimport seluruh library yang diperlukan. Selain itu kami menghubungkan Google Drive sebagai media penyimpanan dataset dan hasil pengujian sehingga notebook dapat langsung membaca seluruh data yang telah kami siapkan. Di sini ada OpenCV, CV2, NumPy, Matplotlib, Pandas, OS, Datetime, Google Drive. OpenCV untuk pengolahan cerita dan video, NumPy operasi numerik, Matplotlib visualisasi gambar, Pandas menyimpan hasil pengujian, Glob membaca seluruh dataset otomatis, OS untuk mengakses folder file,
data time untuk mencatat waktu proses, full drive lokasi penyimpanan dataset dan hasil deteksi. Lalu pada sel kedua, membuat folder output. Program membuat folder output video output screenshot, dan output log. Sel kedua digunakan untuk menyimpan folder output. Seluruh hasil deteksi seperti video, screenshot, dan log akan otomatis disimpan pada folder ini. Pada sel ketiga, membaca dataset. Ada video, image. Pada tab ini, seluruh dataset secara otomatis menggunakan fungsi cloud. Dataset terdiri dari 5 video API, 5 video ASAP, 5 video normal, serta 40 gambar digunakan untuk visualisasi dan pengujian. Ini ada video API 5, video smooth 5, normal 5. Total video 15, total image 40. Pada sel keempat yaitu menampilkan data yang dilakukan, yaitu sel ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh dataset berhasil terbaca sebelum dilakukan proses deteksi. Ini terbaca video file 5, video sound 5, video 5, image 5, image 20, image fire 20, image smoke 20. Lalu ada konfigurasi sistem. Pada tahap konfigurasi, kami menentukan seluruh parameter yang akan digunakan selama proses deteksi. Parameter ini meliputi ukuran frame, kernel Gaussian blur, tentang warna HSV untuk api dan asap, serta batas minimum luas objek agar noise tidak ikut terdeteksi. Konfigurasi berhasil dimuat. Lalu sel ke-6, pre-processing. Tahap preprocessing bertujuan menyiapkan citra sebelum dilakukan deteksi. Pertama, gambar diubah ukurannya agar proses lebih cepat. Selanjutnya diterapkan Gaussian blur untuk mengurangi noise. Terakhir, citra diubah dari warna ruang warna RGB menjadi ASV. Lalu pada sel ke-7, fire detection. Pada tahap ini sistem melakukan segmentasi warna api menggunakan ASV color segmentation. Tentang warna merah hingga kuning dipilih sehingga hanya area yang menyerupai api yang akan muncul pada max. Pada sel ke-8, smoke. Tahap ini melakukan segmentasi warna asap. Beda dengan api, asap memiliki karakteristik saturasi rendah dan warnanya cenderung abu-abu, sehingga rentang HSV yang berbeda. Ada 9, yaitu contour detection. Contour detection digunakan untuk menjadi bentuk objek hasil simulasi. Objek yang memiliki luas di bawah nilai minimum dianggap sebagai noise sehingga tidak diproses lebih lanjut. Pada sel ke-10, setelah objek ditemukan, sistem menggambar bounding box di sekitar objek tersebut serta memberikan label fire atau smoke agar lokasi objek mudah dikenali. Pada ke-11 yaitu status deteksi. Sel ini menentukan status akhir sistem. Apabila ditemukan area api, maka status menjadi fire detected. Jika hanya ditemukan asap, maka status menjadi smoke detected. Apabila tidak ditemukan keduanya, maka sistem menampilkan status safe. Uji preprocessing. Pada tahap ini kami menguji satu gambar terlebih dahulu untuk memastikan proses preprocessing dan simulasi telah berjalan dengan benar sebelumnya ditetapkan pada video. Ini original, Firefox, dan Smoke. Lalu ada persiapan sel digunakan untuk menyiapkan penyimpanan hasil pengujian dan menghitung jumlah screenshot yang akan dihasilkan selama berdeteksi. Lalu sel ke-14 memproses seluruh video. Sel ke-14 merupakan inti dari sistem. Program membaca seluruh video secara otomatis, kemudian memproses setiap frame melalui preprocessing, segmentasi HSV, deteksi asap, counter detection hingga menghasilkan bounding box dan status deteksi. Seluruh hasil kemudian disimpan menjadi video baru. Ini prosesnya. Video.
Lalu sel ke-15 yaitu hasil pengujian. Setelah seluruh video selesai diproses, hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan pandas sehingga mudah dianalisis. Ini video pertama, kita redaksi sampai 05, ke-6 smoke detected, api lagi, asap-asap, smoke, dan yang ke-12 mendeteksi safe, mode aman, 13 smoke, dan ke-14 fire. Lalu ke-18 untuk menyimpan CSV. Hasil pengujian kemudian di dalam file CSV sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi maupun analisis selanjutnya. Visualisasi hasil selanjutnya yaitu sel ke-17 yaitu grafik fire, visualisasi hasil grafik fire. Grafik pertama merupakan tata area api yang berhasil dideteksi pada setiap video sehingga dapat dibandingkan antar video. Bisa dilihat fire 1 ini tingkatnya. Lalu pada sel 18 yaitu grafik smoke, menunjukkan total luas area asap pada setiap video sehingga performa deteksi asap dapat dianalisis. Sel 19 statistik. Tahap ini menghitung statistik sederhana mengenai jumlah video yang diuji berdasar kategori sehingga memudahkan evaluasi dataset. Jumlah video ini nggak tahu kok mana. Lalu sel 20 foto sudah selesai. Lalu saya akan menampilkan hasil demonya. Bisa dilihat. Terus dilihat kotak biru untuk kotak merah menunjukkan atau yang lain. Ini bahwa kotak merah menunjukkan api, kotak biru menunjukkan asap. Nah, lihat tabelnya warna merah. Api
Dari saya kurang lebihnya maaf.